Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yohanes 20 ayat 26 sampai dengan ayat 31. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Yohanes 20 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Informasi dan Bukti, ditulis oleh Bill Crowder. Kisah inspiratif ketika Doris Kearns Goodwin memutuskan untuk menulis sebuah buku tentang Abraham Lincoln. Fakta bahwa sudah ada sekitar 14.000 judul buku yang menulis tentang Presiden ke-16 Amerika Serikat tersebut sempat membuatnya merasa terintimidasi. Apalagi yang dapat dikatakan tentang sosok pemimpin yang sangat dicintai ini? Pantang mundur. Akhirnya Goodwin menulis buku berjudul A Team of Rivals, The Political Genius of Abraham Lincoln.
Wawasannya yang segar tentang gaya kepemimpinan Lincoln menempatkan bukunya pada peringkat teratas dan menjadi buku yang paling banyak diulas. Rasul Yohanes menghadapi tantangan yang berbeda ketika menulis tentang pelayanan dan penderitaan Tuhan Yesus. Ayat terakhir dari Injil Yohanes menyatakan, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yohanes 21 ayat 25. Yohanes memiliki lebih banyak bahan daripada yang dapat ia tuliskan. Jadi strategi Yohanes adalah berfokus hanya pada beberapa mukjizat, tanda-tanda, yang mendukung pernyataan, "Akulah," yang diberikan Yesus di sepanjang catatannya. Namun, di balik strategi ini terdapat tujuan kekal berikut. Semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dari sekian banyak bukti, Yohanes memberikan begitu banyak alasan untuk percaya kepada Yesus. Kepada siapa Anda dapat bercerita tentang Dia hari ini? Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Anda memandang bukti Alkitabiah tentang Yesus dan pengakuan dirinya? Apa artinya bagi Anda untuk percaya kepadanya? Hal ini patut kamu ketahui. Hidup adalah tema utama dalam kitab Yohanes. Kitab ini memperkenalkan Yesus sebagai firman Allah dan sumber kehidupan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Hidup terdapat dalam diri Bapa dan Anak. Yohanes 5 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Dan Roh. Yohanes 6 ayat 63. Yesus menggambarkan dirinya sebagai roti hidup, datang ke dunia agar mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Setelah kematian Lazarus, Yesus menyatakan dirinya pada Marta sebagai kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Sebelum membangkitkan Lazarus dari kematian. Menjelang akhir kitabnya, Yohanes sekali lagi menekankan bahwa tujuan dari semua yang dicatat di dalam Injilnya adalah supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Siapa yang memerlukan Tuhan hadir dalam hidupnya? Tentu kita semua. Tetapi kehadiran seringkali lebih mengarahkan kita pada hal-hal yang bersifat fisik atau indrawi. Itu sebabnya, kita sering menganggap tokoh tertentu perlu hadir secara nyata dalam hidup kita. Akhirnya, tanpa kita sadari, kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Thomas. Kita hanya dapat mempercayai apa yang kita bisa sentuh, dengar, lihat, dan cium. Dalam nas bacaan, kita menemukan Thomas dalam kisah kebangkitan Tuhan Yesus yang merasa perlu melihat serta mencucukkan jari dan tangannya pada bekas paku di tangan Yesus dan lubang bekas tikaman tombak pada lambung Yesus.
Yesus yang sekalipun saat itu tidak hadir secara fisik untuk mendengarkan perkataan Thomas, merespons sikap Thomas ketika ia hadir kembali di tengah-tengah murid-muridnya yang sedang berkumpul di rumah yang sama dalam keadaan pintu terkunci. Saat itu Yesus mengizinkan Thomas untuk menaruh jari di bekas paku dan mencucukkan tangannya ke lambungnya. Perjumpaan para murid dan secara khusus Thomas dengan Yesus saat itu telah membuat mata mereka melihat dan percaya akan kebangkitan Yesus. Lalu, bagaimana dengan kita? Yesus telah mengatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya kepada kita." Hari ini pesan itu disampaikan. Kita tidak melihat kebangkitannya saat itu, namun telah mendengar dan membacanya dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Berbahagialah kita yang tidak melihat, namun mendengar firman dan percaya. Tetapi, bagaimana mungkin? Tentu mungkin melalui karya Roh Kudus. Roh Kudus menuntun dan membuka hati kita melalui firman untuk percaya kepada Kristus yang telah bangkit. Karya Roh Kudus dan firman-Nya saat ini seharusnya lebih dari cukup untuk kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Oleh karena kehadiran-Nya itulah, kita dapat menghadapi setiap kesulitan yang kita temui serta tetap dapat berdiri dengan teguh di atas gelombang kehidupan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.